Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 872. View. Setelah waktu yang lama, Luli perlahan-lahan terbangun. Dia tidak bisa duduk sekaligus. Dia bernapas berat, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Adegan yang dia lihat tepat sebelum dia pingsan muncul kembali di pikirannya. Jantungnya masih berkibar karena ketakutan. Setan dan iblis itu menakutkan. Setiap satu dari mereka bisa menghancurkan semesta langit terbalik atau bahkan 9 alam semesta. Kemampuan pemuda berambut putih itu berada di luar imajinasinya yang paling liar. Selain kemampuan tempurnya, Luli tertegun oleh roh dan energinya juga. Luli merasa bahwa pemuda berambut putih itu lebih seperti iblis sementara iblis-iblis ganas itu lebih seperti domba. Pria muda berambut putih itu membantai iblis sesuka hati dan tidak ada cukup di dunia ini untuk dia bunuh. Rohnya, Luli tidak melihat dari dekat, tapi dia merasakan roh mengerikan di pemuda berambut putih. Dipengaruhi oleh roh mengerikan, Luli merasa dia tidak bisa bergerak. Pria muda itu tidak perlu melakukan apa-apa, tetapi kilatan roh mengerikannya cukup untuk menakuti Luli, membuat pembuluh darahnya pecah dan menghancurkan jiwanya. Dia adalah pembunuh. Aku tidak percaya bahwa dia adalah seorang pemuda. Luli dipenuhi dengan pertanyaan. Mungkin, pikirnya, itu karena pemuda itu menjadi abadi ketika dia masih muda dan itu bisa menjelaskan fakta bahwa penampilannya pada dasarnya tetap sama. Seberapa kuat pembunuh itu? Aku tidak mengira abadi-abadi bisa sekuat dia. Luli percaya bahwa mereka yang bisa memiliki ketenaran seperti itu di dewa haruslah seorang pejuang yang tiada taraf. Tapi seberapa kuat Slayer dibandingkan dengan Emperor of Heaven Rivers? Luli sekarang memiliki gagasan tentang kekuatan Slayer. Dia bisa membunuh beberapa setan mengerikan itu dalam satu langkah sederhana. Dimanapun ia mengarahkan pedangnya untuk dihancurkan, setan dan makhluk abadi sama. Darah pembunuh. Pemuda berambut putih itu mati. Luli merasa kasihan padanya. Sangat disayangkan bahwa prajurit yang tak tertandingi, seorang pria muda dengan pesona seperti itu, telah meninggal. Darahnya telah berubah menjadi potongan-potongan harta yang dibagikan di antara banyak. Kisah ini membuat Luli menghela nafas. Dia bertanya-tanya siapa yang membunuh pemuda berambut putih itu. Bagaimanapun, Luli tahu dia tidak bisa mengkonsumsi darah pembunuh. Setidaknya, berdasarkan wilayah dan kemampuannya, dia tidak bisa pada tahap saat ini. Kalau tidak, sangat mungkin dia bisa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia berubah menjadi maniak bisa membiakkan bencana. Lupakan, aku harus menyimpannya untuk saat ini. Luli memasukkan darah Slayer ke cincin interspatialnya. Dia melihat melalui Wigbed keluar dan melihat seseorang yang terkejut. Itu adalah Jiang Tianxun. Jiang Tianxun telah pulih. Luli berada di atas bulan. Dia meninggalkan aula bagian dalam dan pergi untuk mandi sebelum dia bergabung dengan yang lain di luar. Jiang Tianxun, Jiang Qiling, Bai Qiuxue, dan Ming Yu ada di sini. Mereka semua berdiri saat Luli masuk. Kakek Jiang, bagaimana perasaanmu sekarang? Luli berjalan cepat ke Jiang Tianxun dan memeriksa dengan dekat dengan kekuatan batin. Yang pertama senang melihat Jiang Tianxun baik-baik saja seperti sebelumnya. Jiang Tianxun menangkupkan tinjunya dan menyatakan dengan rasa terima kasih, Grandmaster, saya berutang banyak kepada Anda dan Ren Huang. Kalau tidak, saya akan kehilangan kehidupan lama saya ini. Luli menjawab sambil tersenyum, Kakek Jiang, itu karena kamu diberkati dengan keberuntungan. Sekarang setelah kamu selamat dari ini, kamu akan hidup selama 3000 tahun lagi. Hahaha. Jiang Tianxun tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Luli dengan perasaan campur aduk. Pada awalnya, dia mengangkat hidung ke arah Luli, berpikir bahwa Luli tidak pantas mendapatkan Jiang Qiling. Saat itu, sedikit yang dia tahu bahwa suatu hari, dia harus mengandalkan Luli untuk menyelamatkan hidupnya, atau bahwa Luli akan menjadi pemimpin umat manusia, yang memberi manfaat besar bagi keluarga Jiang. Luli, Jiang Qiling berkata, dua patriark dari aula pembantai iblis ingin kembali ke penjara es. Untuk satu hal, mereka ingin memanen lebih banyak rumput. Untuk yang lain, mereka berharap mendapatkan lebih banyak pengalaman. Tentu saja, mereka ingin untuk melindungi keselamatan ayah. Lebih baik memiliki lebih banyak orang sehingga mereka dapat saling menjaga. Petik 2. Tentu saja, Luli melambaikan tangannya untuk menyatakan persetujuannya. Tapi satu pertanyaan muncul di benaknya.
Dia diberitahu bahwa prajurit Rilem Bumi Abadi dari 9 alam semesta tidak bisa turun lebih rendah dari penjara emas. Namun, dua patriark dari Aula Pembantai Iblis juga di alam abadi bumi, namun mereka bisa pergi seperti yang mereka inginkan. Apakah Paman 9 dari keluarga Jun berbohong? Paman 9 dari keluarga Jun. Lu Li berteriak. Paman 9 dari keluarga Jun segera datang dan Lu Li mengajukan pertanyaan yang mengganggunya. Faktanya, Paman 9 dari keluarga Jun memiliki keraguan yang sama. Dia berpikir sejenak dan menjawab, penjara Chaos Primordial memiliki aturannya sendiri. Memang benar kita dari 9 alam semesta tidak bisa turun. Mungkin, penjara Chaos Primordial adalah yang melindungi alam semesta di sini. Aku tidak tahu persis. Petik 2. Apa? Lu Li mengangkat alisnya. Dia memikirkan hal ini dengan serius. Penjara Chaos Purba memiliki rahasia besar. Jika penjara kekacauan primordial telah terbentuk secara alami, itu tidak bisa memiliki aturan yang fleksibel. Apakah penjara kekacauan primordial dipelihara oleh seorang pejuang tertinggi di dewa? Mengapa lagi penjara Chaos Purba memiliki 10 tingkat, masing-masing jelas dibedakan dari yang lain? Api, kayu, tanah, air, emas, es, angin, kegelapan, jiwa, guntur dan setiap tingkat memiliki gunung yang menjulang dan binatang buas dari kekacauan purba. Mereka yang bisa selamat dari penjara guntur bisa terbang ke dewa. Lu Li merasa bahwa penjara Chaos Primordial adalah sebuah permainan yang diciptakan oleh dewa. Seorang pejuang tertinggi dari dewa dapat menciptakan sesuatu tanah dan melemparkannya ke bawah untuk makhluk fana agar memiliki jalan untuk menjadi abadi. Mungkinkah itu benar? Atau mungkin, prajurit tertinggi ketuhanan itu memandang mereka dengan geli. Apakah dia mengamati mereka ketika mereka bertarung satu sama lain, membunuh satu sama lain, ketika satu makhluk demi manusia diledakkan menjadi debu ketika mereka mencoba bertahan dari penjara guntur? 9 alam semesta. Jiang Tianxun dan Ming Yu memandang Lu Li dengan kebingungan. Yang pertama bertanya, Lu Li, apa 9 alam semesta? Untuk Jiang Tianxun dan yang lainnya, mereka selalu bertanya-tanya dari mana Paman 9 keluarga Jun berasal. Secara alami, yang pertama akan penasaran dengan penyebutan 9 alam semesta. Yah, tidak ada. Ini sangat rumit. Aku tidak berhak untuk mengatakannya. Lu Li tidak memberikan terlalu banyak informasi. Bagi semesta langit terbalik, mempelajari tentang ini bukanlah suatu berkah. Sebaliknya, itu bisa menyebabkan stres dan panik. Lu Li bahkan tidak banyak bicara dengan Jiang Qiling, apalagi Jiang Tianxun. Mengetahui bahwa Lu Li ditentukan, Jiang Tianxun tidak mendesaknya. Lu Li pasti punya alasan untuk memberikan sedikit informasi. Dia mengerti bahwa Lu Li tidak akan menjawab pertanyaannya tidak peduli berapa banyak yang dia tanyakan. Jiang Tianxun pindah ke topik lain, Inferno jelas merupakan tempat yang berharga untuk berkultivasi. Lu Li, Paviliun Kelezatan sedang mempersiapkan untuk memindahkan banyak murid muda di sana untuk berkultivasi. Apakah Anda pikir itu akan baik-baik saja? Tidak masalah. Lu Li berkata dengan murah hati. Inferno adalah tanah yang luas. Semua kekuatan utama bisa mengirim murid-murid mereka dan itu tidak akan menjadi masalah, apalagi menampung para murid dari Paviliun Delicacy. Baiklah kalau begitu. Petik 2. Jiang Tianxun senang mendengarnya. Setelah beberapa saat, ia menyebutkan masalah lain dengan serius. Lu Li, keluarga Jiang menyamarkan para murid di tanah timur lautan. Mereka mengirim kembali informasi untuk mengatakan bahwa Tuan Asmodian tampaknya berada di plot besar. Dia telah mengumpulkan puluhan dari ribuan anak laki-laki dan perempuan muda. Semuanya dimasukkan ke dalam altar. Beberapa anak lelaki dan perempuan memiliki jimat-jimat kehidupan yang diberikan oleh keluarga mereka, tetapi jimat-jimat kehidupan jimat itu semuanya rusak, tangisan suram dan teriakan dari altar, yang sangat meresahkan. Ada laporan sinar cahaya berwarna di tengah malam, yang aneh. Puluhan ribu anak laki-laki dan perempuan muda. Lu Li terkejut. Bagaimana Dewa Asmodian bisa begitu jahat hingga mengorbankan puluhan ribu anak laki-laki dan perempuan? Apakah dia menumbuhkan keterampilan rahasia? Atau, apakah dia menggunakan anak laki-laki dan perempuan untuk memanggil sesuatu yang jahat? Aku harus berkultivasi dengan upaya yang lebih besar dan melancarkan serangan di tanah timur lautan. Lu Li berkata pada dirinya sendiri. Jika Dewa Asmodian dapat mempelajari keterampilan rahasia atau memanggil makhluk paling jahat di dunia, maka itu akan menjadi bencana bagi dunia manusia.
Jiang Qiling dan Bai Qiuxue saling memandang. Keduanya membuat keputusan yang sama untuk berkultivasi dengan upaya yang lebih besar. Jika Jiang Qiling bisa mempelajari warisan yang diberikan Kaisar Langit terbalik padanya, dan jika Bai Qiuxue bisa mencapai tingkat ketiga pesona, maka mereka akan lebih berdaya. Kemungkinan mereka membunuh Dewa Asmodian akan lebih tinggi. Bab 873. Pergantian peristiwa yang tidak biasa ini di tanah timur samudera membawa banyak tekanan ke tanah suci. Lord Asmodian sudah cukup kuat seperti sebelumnya. Jika dia bisa meningkatkan kemampuannya atau jika dia memanggil makhluk yang kuat, maka tidak akan ada yang menghentikannya. Puluhan ribu anak laki-laki dan perempuan dikorbankan. Fakta bahwa mereka adalah orang Asmodian tidak membuatnya kurang mengerikan. Terlebih lagi, Dewa Asmodian meminta lebih banyak anak laki-laki dan perempuan. Dalam sekitar 1 tahun, mungkin ada 100.000 atau lebih anak laki-laki dan perempuan sekarat. Jika Tuan Asmodian tidak melakukan sesuatu dengan mengorbankan begitu banyak orang, maka dia pasti gila. Jika dia, maka itu pasti rencana yang mengerikan. Dewa Asmodian dikenal menyukai keterampilan iblis. Meski begitu, sesuatu seperti ini mengejutkan. Luli pergi ke Manik Jahat untuk berkultivasi bersama dengan Jiang Qiling dan Bai Qiuxue. Tidak mengherankan bahwa dia ingin berbagi tempat yang dapat memfasilitasi kultivasi cepat dengan orang-orang yang dicintainya. Jiang Qiling dan Bai Qiuxue kagum ketika mereka mencoba berkultivasi di dalam Wikbet. Bai Qiuxue hendak mencapai alam manusia berdaulat. Di tempat seperti itu, dia yakin bisa membuat terobosan dalam 3 bulan. Waktu berjalan cepat. 3 bulan kemudian, seperti yang dia harapkan, Bai Qiuxue mencapai Realm Sovereign Human. Jiang Qiling mencapai tahap tengah dari alam abadi bumi. Luli memerah karena malu. Dia telah belajar diagram garis tetapi tidak ada makna mendalam lainnya. Oleh karena itu, dia telah tinggal di tahap awal dari alam manusia berdaulat. Kedua istrinya mengalami kemajuan lebih cepat daripada dia. Dia sekarang berada di komponen kecil ke-11 dari diagram garis tetapi Kastil Featherwind tidak mengalami perkembangan besar. Satu-satunya pencapaian adalah bahwa Kastil Featherwind dapat dibangun dalam sekejap, itu dapat menyelimuti area dengan radius lebih dari 30 mil dan stabil. 4 komponen lebih kecil dan aku akan selesai dengan yang besar. Aku harap akan ada transformasi hebat. Luli berdoa pada dirinya sendiri. Dia terus berkultivasi. Di sini, kecepatan kultivasi 2 kali lebih cepat dari budidaya di luar. Dia bisa belajar komponen kecil setiap bulan. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia akan menyelesaikan diagram besar dalam 2 bulan paling banyak. Berkenaan dengan energi dan jiwanya Xuan, kekuatan mereka sudah berada di tahap tengah dari dunia manusia berdaulat. Satu-satunya hal yang hilang adalah makna mendalam. Luli masih tidak yakin apakah diagram garis itu adalah bentuk makna mendalam atau tidak. Tampaknya tidak menjadi satu. Yang sedang berkata, Luli memang mengukirnya ke dalam Bed of Life-nya, yang menyebabkan anomali di langit dan bumi. Juga, dia mencapai alam manusia berdaulat. Itu membingungkan. Sebulan kemudian, Jiang Tianxun datang lagi, meminta untuk bertemu Luli karena keadaan darurat. Jiang Tianxun membawa kabar buruk bersamanya. Menurut tahi lalat mereka di Asmodian, baru-baru ini, Dewa Asmodian telah mengirim pasukan untuk menangkap anak laki-laki dan perempuan. Dikatakan bahwa lebih dari 150.000 orang mati. Keluhan terdengar di mana-mana di tanah timur samudera. Banyak keluarga menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Namun, mengingat otoritas Dewa Asmodian, tidak ada yang melakukan sesuatu yang konkret. Hal paling berani yang mereka lakukan adalah memanggilnya dengan nama di belakangnya. Di dalam altar, awan gelap menjulang. Orang-orang dapat mendengar tangisan dan lolongan dari 3 mil jauhnya. Mereka tahu bahwa ada kehadiran binatang buas yang kuat. Beberapa makhluk jahat sedang dipelihara di sana. Aula pembantai iblis punya prediksi. Sesuatu yang ganas sudah ada di sini. Dewa Asmodian telah menangkap begitu banyak anak laki-laki dan perempuan hanya untuk memberi makan makhluk ganas ini sehingga dapat memulihkan kekuatannya atau tumbuh lebih kuat. Patriark Penegakan Hukum meminta Luli untuk memimpin prajurit yang kuat dan pergi ke tanah timur samudera. Jika itu adalah sesuatu yang jahat, itu harus dibunuh sedini mungkin. Atau kalau setan itu memulihkan kekuatannya atau berevolusi, mereka mungkin tidak bisa melawannya. Luli merasa sedikit terganggu. Dia hanya 2 komponen dari belajar diagram besar. Berdasarkan kemajuannya saat ini, dia hanya akan menggunakan 1 bulan lagi.
Saat ini, dia belum melihat kemajuan substansial pada kemampuannya. Dia tidak yakin bahwa dia bisa menang bahkan jika dia pergi ke tanah timur samudera. Jika dia pergi ke sana, dan semua pintu masuk ke aula pembantai iblis ditutup, dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Yang telah dibilang, bagaimana jika iblis itu dibesarkan dalam 1 bulan? Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi ketika Dewa Asmodean membawa makhluk jahat itu untuk menyerang kota pembantai iblis. Ayo pergi. Luli akhirnya membuat keputusan untuk menyelinap ke tanah timur samudera. Jiang Tianxun telah berjanji pada Luli bahwa tikus tanah mereka dapat membantunya. Luli akan berkeliling dan menyelidiki secara diam-diam. Jika tidak ada yang mendesak, dia akan menghabiskan 1 bulan berkultivasi di tanah timur samudera. Jiang Qiling dan Bai Qiuxue mengungkapkan keinginan mereka untuk pergi bersamaan. Lagi pula, perjalanan ke tanah timur samudera penuh bahaya. Mereka ingin berbagi tanggung jawab dengan Luli dan menghadapi situasi bersamanya tidak peduli betapa berbahayanya itu. Luli berusaha keras pada mereka dan memaksa mereka untuk tetap tinggal. Tapi Jiang Qiling bersikeras dan menyatakan bahwa jika Luli tidak mengambil mereka, mereka akan pergi sendiri. Akhirnya, Luli memikirkan suatu cara. Dia akan menempatkan mereka berdua di Bedwick dan mereka tidak bisa keluar selama dia tidak menyuruh mereka melakukannya. Keduanya sepakat. Luling ingin bergabung dengan mereka, tetapi Luli menolak dengan tekad kali ini. Pertarungan mereka di tanah timur samudera sepenuhnya bergantung pada kemampuan bertarung, bukan strategi. Luli memintanya untuk memantau tanah besar dan mengeksekusi siapapun yang berani menyebabkan masalah saat dia pergi. Yecha harus pergi bersama mereka. Dia telah mempelajari keterampilan Sring dan bisa menyamar sebagai seorang Asmodean. Bekerja dengan penyamaran, mereka dapat mengumpulkan banyak informasi. Luli akan membawa 5 budak jiwa alam abadi bumi bersamanya. Tidak ada gunanya memiliki terlalu banyak bersamanya. Mereka yang tinggal disuruh untuk menjaga dunia yang sunyi dan tanah besar dan menjawab Luling. Bai Sias Huang bersikeras untuk pergi dengan mereka, tetapi Luli menolaknya. Dia menyuruhnya tinggal di Inferno. Yang terjauh yang bisa dia tuju adalah ke dunia sunyi. Dia tidak diizinkan pergi ke tanah besar. Luling akan memastikan bahwa dia berperilaku. Luli tidak bercanda. Tidak ada jaminan bahwa semua anggota keluarga Ji yang masih hidup atau keluarga yang ditangani. Secara alami, Luli akan membawa si putih kecil bersamanya. Little White telah menyempurnakan tubuhnya di Ding Dewa Barbar. Selain itu, ketika Luli diberi energi surgawi dari surga dan bumi, Little White menyerap sebagian. Itu tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Selanjutnya, gigi Little White tajam. Jika Little White bisa menggigit leher Asmodean Lord, yang terakhir bisa kehilangan nyawanya. Anggota tim diputuskan. Luli memasukkannya ke dalam Wickbed. Dia pergi ke formasi teleportasi di sumber air panas dan pergi ke Laut Timur. Setelah teleportasi lain, mereka mencapai kota Armor Mistik. Di kota, Luli mengadakan pertemuan dengan Lu Zhengyang dan Kakek Lima. Mereka membuat beberapa keputusan. Setelah itu, Luli bergegas ke aula pembantai iblis dengan Jiang Tianxun. Di kota pembantai iblis, Patriark Penegakan Hukum juga memohon untuk pergi. Beberapa leluhur lain memiliki keinginan yang sama. Mereka berpikir bahwa setidaknya, mereka dapat berbagi sebagian dari beban Luli. Juga, mereka mungkin membuat beberapa pengalihan untuk Luli jika mereka bisa bertarung di front yang berbeda pada saat yang sama. Luli tidak mengatakan ya atas permintaan Patriarch of Law Enforcement. Tanpa dia tinggal di kota pembantai iblis, kota itu bisa turun ke dalam kekacauan. Adapun patriark lainnya, Luli memberikan persetujuannya. Dia percaya bahwa jika ada yang tidak beres, dia bisa meminta para leluhur untuk membuat pengalih perhatian, mereka bisa mengalihkan perhatian Asmodean Lord sehingga dia bisa pergi dan berurusan dengan makhluk jahat itu. Luli memilih 10 patriark dengan kemampuan yang lebih besar. Dia menempatkan mereka semua ke Bedwick. Dia berangkat dan menyelinap ke barat daya di mana ada banyak bukaan ke tanah timur samudera. Tetapi semuanya tertutup. Mol harus bekerja dengan Luli untuk membuatnya masuk. Kaisar Langit terbalik, tolong lindungi anak-anakmu. Patriark Penegakan Hukum menyaksikan Luli berangkat. Yang pertama memandang patung Kaisar Langit terbalik, membungkuk dengan hormat dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah Luli tidak menemukan sesuatu yang bernilai di tanah timur samudera atau mati di sana, ras manusia akan dikutuk selamanya. Bab 874. Apakah ini tempatnya? Luli tiba di sebuah gua.
Dia mengambil peta untuk membaca dan mengirim Patriark Lei dari Aula Pembantai Iblis untuk mengonfirmasi. Ya, ini dia. Patriark Lei pertama kali diperiksa dengan kekuatan psikis. Dia mengangguk dan berkata, dari sini, kita bisa berteleportasi ke provinsi besar di selatan tanah timur lautan, Provinsi Jianghu. Putra kepala provinsi itu adalah budak jiwa keluarga Jiang. Oke, pimpin jalan. Luli memberitahu Patriark Lei. Yang terakhir mengeluarkan jade-jade, metode untuk menghubungi yang telah ia bangun dengan tikus tanah. Di ujung gua, ada portal besar. Patriark Lei dan Luli memeriksa 2 kali sebelum yang pertama memecahkan jimat batu giok. Berdengung. Segera, portal memancarkan cahaya mencolok. Luli mengutus para leluhur lainnya dan budak jiwa keluar. Mereka mengitarinya dan melangkah ke portal. Luli harus berhati-hati. Bagaimana jika tikus tanah itu telah pindah ke sisi Tuan Asmodian? Dalam hal itu, begitu Luli melangkah ke portal itu, Dewa Asmodian bisa membunuhnya. Setelah sekejap, Luli mendapati dirinya di dalam aula di mana hanya 3 orang Asmodian hadir. Pada saat ini, mereka bertiga tersenyum fauningly pada Luli. Luli dan yang lainnya di sisinya memeriksa sekeliling dengan kekuatan psikis. Mereka berada di dalam gunung dengan beberapa bangunan. Ada beberapa prajurit yang ditempatkan di dekatnya tetapi tidak ada yang mampu. Satu-satunya yang kuat adalah 3 prajurit Realm Sovereign manusia di dalam aula. Baik, Luli merasa lega. Dia telah berhasil masuk ke tanah timur lautan. Itu adalah langkah pertama. Manik jahatnya bersinar. Yecha keluar. Dia mengubah penampilannya menjadi seorang Asmodian, pendek dan jelek. Dia bergegas keluar untuk menyelidiki dan mengumpulkan informasi. Senang bertemu denganmu, Tuan Lu. Aku Cuan Pu. Seorang pangeran muda Asmodian mengenakan pakaian norak. Dia membungkuk untuk memberi hormat Luli fauningly. Luli mengangguk santai sebagai jawaban dan bertanya, para prajurit itu semua bersamamu? Iya, Cuan Pu membungkuk lagi dan menjawab dengan hormat, mereka adalah bawahanku dan mereka semua setia padaku. Lord Lu, kau bisa mengatur pikiranmu dengan tenang. Luli mengulurkan tangannya dan berkata, apakah Anda memiliki peta tanah timur samudra? Berikan saya salinannya. Cuan Pu mengambil peta sekaligus. Tetapi semua catatan ditulis dalam bahasa Asmodian, aneh dan tidak dapat dibaca. Luli mengerutkan kening. Cuan Pu bergegas maju dan menjelaskan, Tuan Lu, kami di sini, 30.000 mil ke barat laut ibu kota Provinsi Jianghu. Itu adalah Provinsi Jianghu dan di sana kami memiliki Provinsi Guitian. Ini adalah kota Fu Provinsi Xi, di utara adalah Provinsi Beijing, tempat Dewa Asmodian berada di. Penjelasan Cuan Pu memberi Luli gagasan yang jelas. Yang terakhir puas. Mengangguk, Luli berkata, Cuan Pu, bagus sekali. Layani kami dengan baik. Ketika kami menaklukkan tanah timur samudra, aku akan menjadikanmu raja orang Asmodian. Benarkah? Cuan Pu ada di atas bulan. Dia merangkak dan bahkan mencium sepatu Luli. Dia berkata dengan ekstasi, Tuanku, jangan khawatir. Aku akan menjadi pelayanmu yang paling setia dan aku akan mengorbankan hidupku untukmu. Luli jijik. Tetapi dia tidak bisa mengambil kakinya kembali. Asmodian ini sangat menyeramkan. Bagaimana mereka bisa berpikir untuk mencium sepatu tuan mereka? Luli melambai Cuan Pu untuk bangun. Yang terakhir mengundang Luli ke sebuah perjamuan dengan hormat untuk mencicipi masakan spesial Asmodian. Yecha belum kembali dari penyelidikannya. Luli ingin belajar lebih banyak tentang orang-orang Asmodian dan mengumpulkan lebih banyak informasi sebelum dia bisa memutuskan tindakannya. Karena itu, ia menerima undangan itu. Mereka pergi ke sebuah kastil di dekatnya di mana jamuan sudah siap. Di dalamnya ada banyak gadis cantik berpakaian-pakaian terbuka. Terlebih lagi, beberapa dari mereka bahkan memiliki kalung anjing di leher mereka. Mereka memiliki ekor dan mereka semua berlutut di tanah, seperti anjing betina. Ketika mereka melihat Luli dan yang lainnya berjalan masuk, mereka mengangkat kepala, menjulurkan lidah, dan mengibas-ngibaskan ekor. Haha, Cuan Pu memperkenalkan, bukan tanpa kesombongan, Dewa, ini adalah salah satu spesialisasi tanah paskah lautan, anjing gadis. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun untuk mengumpulkan dan melatih mereka. Mereka adalah gadis yang benar-benar baik dan mereka tahu bagaimana harus bersikap. Tuanku, kedua di sini adalah perawan. Silakan, nikmati. Tuan,
Sebelum Luli bisa berjalan ke meja emas, dua gadis merangkak berlutut dan menjulurkan lidah dan menjilat sepatu Luli seperti anjing betina. Saat mereka mengibas-ngibaskan ekornya, pantat bundar mereka terbuka. Itu adalah pemandangan yang sangat cabul. Asmodean itu begitu menyeramkan. Ini terlalu berlebihan. Luli terdiam. Di Gridland, ada keluarga besar yang melatih gadis-gadis cantik untuk menghibur tamu. Tetapi keluarga-keluarga itu tidak akan pernah melatih anak perempuan untuk bertindak seperti anjing seperti yang mereka lakukan di tanah timur lautan. Gadis-gadis itu, dilihat dari penampilan dan perilaku mereka, terlihat tidak jauh berbeda dengan anjing. Mereka pasti dijinakkan selama bertahun-tahun. Luli tidak tertarik, tapi 10 patriark dan budak jiwa alam abadi bumi tertarik. Namun, dengan Luli di sini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tetap duduk, menyembunyikan keinginan mereka. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Cuan Pu bertepuk tangan. Satu kereta demi kereta didorong masuk. Di gerobak berbaring gadis-gadis telanjang dengan berbagai makanan ditempatkan di tubuh mereka. Itu adalah daging mentah, ikan, dan beberapa kue yang tampak aneh. Tuan Lu, tuanku. Cuan Pu memperkenalkan sambil tersenyum, ini unik untuk tanah timur samudra, pesta tubuh manusia. Tolong, nikmati. Luli tidak tahu bagaimana merespons. Bagaimana dia bisa makan daging dan ikan mentah. Tetapi para leluhur lainnya cukup penasaran untuk memulai. Patriark Lei makan sepotong daging mentah tetapi meludahkannya sekaligus, berteriak, apa itu? Itu mengerikan. Baunya. Para leluhur lainnya juga mencicipi beberapa dan semuanya merasa aneh. Mereka lebih tertarik pada gadis-gadis cantik di gerobak. Para patriark menusuk gadis-gadis itu dengan sumpit mereka dari waktu ke waktu. Gadis-gadis itu bergoyang dan pipinya memerah, lebih memikat daripada makanan itu sendiri. Sekarang, ceritakan tentang tanah timur lautan. Luli tidak makan apapun tetapi bertanya langsung kepada Cuan Pu. Yang terakhir menjawab dengan senyum, Tuan Lu, tanah timur samudra memiliki 6 kekuatan, kekuatan dengan Dewa Asmodean dan 5 lainnya, sama seperti 12 keluarga kerajaan Anda. Kami di Provinsi Jianghu adalah salah satu kekuatan utama dan pemimpinnya adalah ayah saya Chuan Jing. Ya, ayah saya ada di alam abadi bumi. Kami punya 2 pejuang alam abadi bumi di keluarga kami, tetapi salah satu dari mereka tewas. Ada keluarga Dubian di Provinsi Dongyang, dan dari Provinsi Beihai. Oke, Luli memiliki pemahaman umum tentang tanah timur lautan sekarang karena Cuan Pu telah memberinya informasi. Luli beralih ke topik utama, saya mendengar bahwa Tuan Asmodean telah menangkap banyak anak laki-laki dan perempuan. Apakah dia memanggil makhluk jahat? Apakah itu benar? Sangat mungkin. Cuan Pu berkata, dengan sungguh-sungguh, Provinsi Jianghu diperintahkan untuk mengorbankan 40.000 anak laki-laki dan perempuan. Menurut informasi yang diberikan oleh agen kami yang ditanam di sana, altar dibuka lebih dari setahun yang lalu. Dewa Asmodean tetap berkuasa dan tidak ada seorang pun diizinkan untuk mendekati. Jika asumsi kita benar, kami percaya bahwa Dewa Asmodean mungkin menggunakan Asmodean Call untuk memanggil setan naga dari wilayah Asmodean. Catatan sejarah menulis bahwa makanan favorit Dragon Demon adalah anak laki-laki dan perempuan. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, setan naga memakan 490.000 anak laki-laki dan perempuan. Setan naga itu sekuat yang abadi dan tidak ada yang bisa mengalahkannya di tanah timur samudra. Akhirnya, dewa kita yang digunakan Kaisar Asmodean menggunakan avatarnya untuk membunuh setan naga. Petik 2. Naga Iblis. Kuat seperti makhluk abadi. Luli dan yang lainnya saling memandang dengan serius. Jika apa yang dikatakan Cuan Pu adalah kebenaran, maka mereka akan menghadapi banyak masalah. Bab 875. Menurut cerita, agar naga setan sekuat makhluk abadi, ia harus memakan 490.000 anak laki-laki dan perempuan. Saat ini, naga iblis ini telah makan lebih dari 100.000. Karena itu, ia harus tidak terlalu mengintimidasi. Itu memberi Luli waktu, tetapi tidak banyak. Pada tingkat saat ini, paling banyak dalam 3 bulan, Dewa Asmodean akan dapat mengumpulkan 490.000 anak laki-laki dan perempuan. Dewa Asmodean telah memerintahkan 5 pasukan untuk membebaskan 100 anak laki-laki dan perempuan masing-masing dalam 3 bulan. Tapi pasukannya mandek. Provinsi Jianghu, misalnya, hanya mengirim 40.000. Meski begitu,
Tidak ada yang bisa mendurhakai perintah Tuan Asmodean pada akhirnya. Anak laki-laki dan perempuan yang jatuh tempo akan dikirim dalam 3 bulan. Pada saat itu, setan naga akan mencapai puncak kemampuannya. Itu akan membunuh siapapun dengan caranya, baik itu abadi atau dewa. 3 bulan adalah asumsi optimis. Luli berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengambil 2 pendekatan pada saat yang sama. Untuk satu hal, dia akan tinggal di sini dan berkultivasi. Untuk yang lain, dia menyuruh Chuan Pu untuk membawa ayahnya ke sini. Dengan mengendalikan ayah Chuan Pu, Luli secara tidak langsung dapat mengendalikan provinsi Jianghu. Setelah itu, Luli akan meminta ayah Chuan Pu mengumpulkan kepala-kepala lain di dekatnya dan mengambil kendali atas mereka juga. Ketika Luli bisa mengendalikan 2 atau 3 pemimpin, dia bisa menghentikan mereka dari menawarkan lebih banyak anak laki-laki dan perempuan, yang akan memotong pasokan makanan untuk Demon Naga. Satu hal lagi yang bisa dilakukan Luli adalah mengendalikan kekuatan-kekuatan itu untuk membelot, agar dapat memikat Dewa Asmodean untuk menghancurkan para pemberontak. Pada saat itu, Luli akan menguasai diagram besar pertama. Dia bisa menyelinap ke area terlarang dan membunuh Demon Naga. Ketika Demon Naga sudah mati, Dewa Asmodean mungkin akan marah, tetapi itu tidak masalah. Luli tidak takut pada Dewa Asmodean dan dia bisa datang dan pergi sesuai keinginannya. Meskipun Luli telah mengambil keputusan, dia tidak langsung mengambil tindakan. Pertama, ia meminta Chuan Pu untuk mengumpulkan informasi terperinci tentang tanah timur lautan. Pada saat yang sama, Luli memberitahu 10 patriark dan budak rilem bumi abadi untuk memantau daerah sekitarnya. Selain Chuan Pu, tidak ada yang diizinkan keluar. Semua tentara dan pasukan berada di bawah pengawasan, jika ada informasi yang bocor. Di sini, di tanah timur samudera, bahaya mengintai di mana-mana. Luli mungkin selamat dari beberapa krisis. Di sisi lain, dia tidak yakin apakah para patriark dan budak jiwa bisa. Karena itu, mereka tidak pernah bisa terlalu berhati-hati. Para leluhur dan paman 9 dari keluarga Jun memahami gravitasi masalah ini. Mereka semua berhati-hati. Mereka masing-masing mengambil posisi dan memantau area terdekat dengan cermat. Setiap prajurit dan pelayan di sini berada di bawah pengawasan mereka. Luli pergi ke Bedwick untuk berkultivasi. Jiang Qiling dan Bai Qiuxue juga ada di sini. Mengetahui mereka telah mencapai tanah timur lautan, Jiang Qiling bersikeras untuk pergi keluar untuk melihatnya. Luli menolaknya di tanah, mirip dengan tanah besar dan tidak ada yang bisa dilihat. Setelah 10 hari berkultivasi, Luli belajar komponen kecil lainnya. Dia hanya perlu belajar satu lagi. Chuan Pu kembali dengan beberapa informasi. Pasukan lain juga tidak membebaskan anak laki-laki dan perempuan sekaligus. Pemimpin mereka takut bahwa Dewa Asmodean tidak bisa mengendalikan setan naga dan tanah timur samudera akan menghadapi bencana yang luar biasa. Luli langsung bertindak. Dia mengatakan pada Chuan Pu untuk mencoba menipu ayahnya di sini. Chuan Pu ragu-ragu. Tapi dia adalah budak jiwa keluarga Jiang dan Luli melukisnya gambar yang indah untuk menjadi Dewa Asmodean berikutnya, setelah tanah timur samudera ditaklukkan. Chuan Pu bergoyang. Luli tidak kembali ke Bedwick untuk berkultivasi. Sebagai gantinya, dia mengambil semua patriark dan budak jiwa ke dalam Wickbed. Dia sendiri menggunakan string skill untuk menyamar sebagai seorang Asmodean, pendek dan kecil. Dia bersembunyi di antara para prajurit, menunggu Chuan Jing, ayah Chuan Pu, datang. Jianghu City tidak jauh. Hanya dalam 6 jam, formasi teleportasi mulai bersinar. Beberapa orang datang ke kastil. Salah satunya menyerupai Chuan Pu. Asmodean itu tampak ganas. Dia memiliki janggut tebal dan pendek, tetapi kuat. Dia memimpin yang lain masuk. Chuan Pu, ada apa? Begitu Chuan Jing tiba, dia mulai menggunakan kekuatan psikis untuk memeriksa. Dia waspada. Chuan Pu mengirim pesan kepadanya untuk mengatakan bahwa ia telah menemukan harta di sini. Karena alasan itu, Chuan Jing datang. Secara alami, dia akan bertanya-tanya apa yang salah karena Chuan Pu duduk di sini, tidak senang, tetapi khawatir. Sesuatu yang salah. Chuan Jing tiba-tiba memperhatikan Luli. Yang pertama melihat ada yang tidak beres. Bahkan menyamar sebagai seorang Asmodean, Luli jelas masih manusia. Seorang manusia, bunuh dia. Chuan Jing berteriak. Tubuhnya bercahaya saat dia akan menyelinap masuk ke celah di luar angkasa. Luli menyeringai dan berkata, Chuan Jing, aku telah menunggumu.
Sudah terlambat untuk berlari sekarang. Bang! Luli mengeluarkan Bat of Life-nya. Di sekelilingnya, ruang bergetar hebat ketika sebuah kastil transparan berwarna setengah cian muncul dan meluas ke area dengan radius lebih dari 30 mil. Ah! Semua orang di sekitar dipengaruhi oleh kastil Featherwind. Semua orang, termasuk Chuan Jing, menjerit kesakitan. Kastil Featherwind diresapi dengan Featherwind, yang berisi serangan jiwa yang mengerikan. Bahkan Dewa Asmodean akan terpengaruh, apalagi Chuan Jing. Segera, para prajurit pingsan. Bahkan alam sovereign manusia menjadi tidak sadar, setelah hanya waktu untuk 10 napas. Setelah waktu selama 20 napas, Chuan Jing pingsan juga. Tidak ada orang di lingkungan pengaruh di kastil yang tetap sadar. Selesai. Luli membiarkan kastil Featherwind runtuh dan mulai soul snatching, yang dia kenal. Hanya dalam 1 jam, Chuan Jing berubah menjadi budak jiwanya. Luli tahu bahwa mengambil terlalu banyak budak jiwa akan memengaruhi jiwanya, tetapi dia tidak punya cara lain. Dia hanya bisa membunuh beberapa budak jiwa setelah dia selesai dengan mereka. Budak jiwa abadi alam bumi balap bumi yang ia ambil di kota pembunuh iblis terbunuh. Terlalu banyak budak jiwa akan memengaruhi kultivasinya. Perlahan-lahan, para pejuang kembali sadar. Luli mengubah kembali penampilannya. Dia melepas baju besi Asmodean dan duduk di aula, santai. Tuan, Chuan Jing berjalan, merasa suram. Hidupnya tidak lagi di tangannya sendiri setelah ia menjadi budak jiwa Luli. Mulai sekarang, dia harus mendengarkan perintah Luli. Dia tidak pernah bisa meramalkan bahwa putranya sendiri akan menipunya. Nah, pikirkan cara sekarang untuk mendapatkan kepala pasukan terdekat di sini. Sebelum mereka tiba, biarkan Chuan Pu memberi tahu saya. Juga, jangan mengirim lebih banyak anak laki-laki dan perempuan lagi. Oke, pergilah. Luli menyuruh Chuan Jing pergi dan Chuan Pu tinggal. Pada saat yang sama, Luli mengirim 10 patriarki dan budak rilem bumi abadi bagi mereka untuk memantau situasi. Hanya dalam 7 hari, Luli merasakan seseorang mengetuk Bedwick. Dia mendengar paman 9 dari keluarga Jun melaporkan, Tuan muda, Chuan Jing mengirim pesan. Dia akan datang dengan seorang kepala suku. Baik, Luli senang. Dia menyalin apa yang dia lakukan terakhir dengan Chuan Jing. Hanya saja kali ini, dia bahkan tidak menyamar sebagai seorang Asmodean. Dia berdiri di belakang Chuan Pu dan menunggu di luar formasi teleportasi. Dia menyuruh para leluhur dan prajurit lain pindah ke 30 mil jauhnya, kalau-kalau mereka akan pingsan lagi. Berdengung. 1 jam kemudian, formasi teleportasi menyala. Chuan Jing datang dengan sebuah tim. Di sisinya adalah 2 prajurit rilem bumi abadi. Boom! Kastil Featherwind muncul secara instan dan memberikan pengaruh pada semua tim. Langkah selanjutnya mudah. Salah satu dari 2 prajurit rilem bumi abadi dibunuh oleh Luli dan dia mengambil yang lain, kepala, sebagai budak jiwanya. Oke, aku kehabisan waktu. Luli merasa jam terus berdetak setelah dia selesai. Sudah waktunya bagi mereka untuk berangkat ke altar sekarang. Lagi pula, perjalanan ke tempat Asmodean berada, bisa memakan waktu. Setan naga tumbuh semakin kuat setiap menit. Luli mengira dia tidak akan bisa berurusan dengan naga iblis jika dia berhenti lebih lama. Bab 876. Dalam 10 hari, tutuplah formasi teleportasi ke kota Beijing. Kemudian, kirim pesan kepada Dewa Asmodean dan katakan padanya bahwa kamu tidak akan lagi memberikan anak laki-laki dan perempuan karena orang-orangmu sangat menentangnya. Katakan padanya bahwa jika ia bersikeras menjalankan rencananya, Anda akan mendeklarasikan kemerdekaan dari Dewa Asmodean. Juga, sebarkan berita ke seluruh tanah timur lautan, beritahu orang-orang bahwa begitu naga setan tumbuh, seluruh tanah timur lautan akan menjadi neraka dan bahwa semua orang Asmodean akan kehilangan nyawa dalam kasus itu. Setelah kamu mengirim pesan kepada Dewa Asmodean, cari tempat untuk bersembunyi sekaligus. Jangan terbunuh oleh Dewa Asmodean. Cobalah untuk membuat beberapa masalah secara diam-diam. Kamu dapat mengirim beberapa prajurit untuk menyamar sebagai gerombolan dan menyerang di kota-kota. Ngomong-ngomong, kau akan mengubah provinsi-provinsimu menjadi kekacauan. Biarkan seseorang berkeliling dan menceritakan kisahnya untuk mencoba membuat provinsi-provinsi lain menjadi kacau juga. Intinya adalah, aku ingin seluruh tanah timur lautan dalam masalah. Ingat ini, hanya dengan melakukan itu kamu bisa tetap hidup. Atau kamu akan dibunuh oleh Dewa Asmodean. Setelah aku membunuh iblis naga,
aku akan berurusan dengan Dewa Asmodean. Setelah aku membunuhnya, aku akan membiarkan keduanya Anda membagi tanah timur lautan di antara Anda sendiri. Saya akan membebaskan Anda dalam 100 tahun. Pada saat itu, Anda akan menjadi penguasa sejati tanah timur lautan. Petik 2. Ada hal lain yang harus kamu lakukan. Biarkan orang tahu bahwa setan naga telah mengambil kendali atas Dewa Asmodean dan dia dipaksa untuk menangkap anak laki-laki dan perempuan, dan untuk memberitahu tanah timur lautan ke neraka, hanya apa saja yang akan menodainya. Membuatnya kehilangan dukungan populer dan membuat tanah timur lautan berantakan. Petik 2, petik 2. Luli dan kedua pemimpin menghabiskan setengah hari untuk berdiskusi. Dia memberi banyak perintah dan membuat banyak keputusan. Kedua pemimpin itu pergi dengan cepat. Luli melompat untuk beraksi juga. Tidak mungkin baginya untuk berteleportasi ke Beijing karena dia adalah manusia. Begitu dia melangkah ke formasi teleportasi, dia akan ditemukan. Karena itu, ia harus terbang. Meskipun tanah timur lautan lebih kecil dibandingkan dengan tanah besar, masih diperlukan Luli setengah bulan untuk terbang dari selatan ke utara, asalkan dia tidak ditemukan oleh siapapun. Untuk menghentikan informasi yang bocor, selain Chuanpu dan dua prajurit rilem manusia sovereign di kastil, Luli memerintahkan Chuanpu untuk membunuh semua prajurit dan pelayan lainnya. Lemah karena banyak pelayan, Luli tidak menunjukkan belas kasihan. Dia dihadapkan dengan banyak bahaya di tanah timur samudera. Satu langkah yang salah bisa berarti akhir hidupnya. Jika ada informasi yang bocor, Lord Asmodean akan dipersenjatai dengan kemampuan untuk menyergapnya, dan ia akan kehilangan nyawanya di tempat ini. Ayo pergi. Memastikan semua prajurit dan pelayan terbunuh, Luli berangkat. Chuanpu dan dua prajurit rilem sovereign manusia terbang ke arah utara bersamanya. Yecha sedang mengeksplorasi jalan di depan mereka. Dengan dia memimpin, Luli akan merasa lebih aman. Yecha bisa menemukan musuh di sepanjang jalan, kecuali prajurit rilem bumi abadi. Yecha telah menyelidiki di banyak tempat dan dia bahkan telah mempelajari keterampilan khusus para Asmodean. Penyamaran Yecha adalah asli, yang ditambahkan ke skill sring. Hanya pejuang alam abadi bumi yang bisa melihat bahwa Yecha adalah ras alien. Mereka terbang selama sehari dan mereka tinggal di alam liar. Mereka mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Yecha dan mereka belum pernah bertemu satu Asmodean. Luli merasa lega. Dia pergi ke Bedwick dan meminta Yecha untuk mengambil manik-manik saat dia berkultivasi di dalam. Dia memiliki satu komponen kecil lagi untuk dipelajari, yang dia ingin selesaikan di jalan. Setengah bulan kemudian, mereka sudah setengah jalan, dan semuanya baik-baik saja. Menjadi yang terbaik dari pengintai di Heaven Reverse Universe, Yecha tidak akan ditemukan dengan mudah. Tanah timur samudera turun ke keadaan kacau selama beberapa hari terakhir. Kedua pemimpin itu bertindak sesuai dengan rencana Luli. Kedua kepala suku pertama-tama mengirim orang untuk memberitahu Asmodean Lord bahwa provinsi mereka tidak stabil karena orang-orang mengeluh di mana-mana. Oleh karena itu, mereka akan berhenti melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Mereka menutup formasi teleportasi mereka ke Beijing, menyatakan bahwa provinsi mereka akan terlepas dari kendali Dewa Asmodean jika dia tidak menyerah meneruskan tindakannya yang tidak mempertimbangkan pandangan populer. Pada saat yang sama, kedua kepala suku mengirim orang ke provinsi lain untuk menyebarkan beberapa desas-desus. Mereka memiliki prajurit yang bertindak sebagai gerombolan untuk menciptakan masalah. Banyak cerita yang berbeda berjalan liar. Seluruh tanah lautan timur berubah menjadi berantakan. Sejauh ini, tanah timur samudera telah mengorbankan 200 anak laki-laki dan perempuan. Dibandingkan dengan total populasi tanah timur samudera, itu bukan jumlah yang besar. Yang telah dibilang, itu adalah anak laki-laki dan perempuan, anak-anak. Mereka dihargai oleh orang tua mereka. Itu bersifat universal bagi manusia dan orang Asmodean. Siapa yang akan memberi makan anak-anak mereka ke monster? Tidak mengherankan bahwa tindakan jahat seperti itu akan mengguncang tanah timur lautan. Beberapa mengatakan bahwa setan naga harus diberi makan dengan 50 juta anak dan bahwa Dewa Asmodean sedang dimanipulasi oleh setan naga. Orang-orang protes di banyak tempat. Dua provinsi mendeklarasikan kemerdekaan dan menyatakan bahwa mereka mengejar Dewa Asmodean bersama-sama dan membunuh iblis naga. Demon naga berasal dari dunia lain dan telah menginvasi tanah timur samudera. Itu akan melahap semua orang Asmodean. Setelah dalam sejarah, datanglah satu setan naga. Jutaan orang Asmodean terbunuh.
Pada akhirnya, itu adalah dewa mereka Kaisar Asmodean yang menggunakan avatar untuk menghancurkan setan naga. Orang-orang di tanah timur samudera harus bersatu bersama dan bertarung melawan dewa Asmodean sebelum setan naga tumbuh dan menjadi kuat. Kalau tidak, semua orang Asmodean akan dikutuk. Itu hanya sebagian dari rumor. Selain kedua provinsi itu, para pemimpin pasukan lainnya juga panik. Di provinsi mereka, massa menyerang di kota-kota dan mereka ada di mana-mana. Para kepala suku percaya bahwa posisi mereka akan hilang jika mereka menangkap lebih banyak anak laki-laki dan perempuan karena tampaknya pasukan mereka sendiri siap untuk mengambil tindakan. Orang-orang Asmodean ketakutan. Belum lama berselang ketika Asmodean Lord kembali dengan kekalahan. Pertarungan memakan banyak korban pada orang-orang Asmodean. Dikatakan bahwa ras manusia memiliki satu prajurit yang mengintimidasi yang bahkan lebih kuat dari Dewa Asmodean dan prajurit itu akan memimpin pasukan ke tanah timur samudera. Masalah internal berkembang biak di antara orang-orang Asmodean. Peristiwa saat ini hanya memperburuk keadaan di tanah timur samudera. Jika masalah ini tidak dapat ditangani dengan hati-hati, hal-hal akan berubah menjadi kekerasan. Kota Beijing. Di sebelah utara kota ada barisan pegunungan, yang merupakan tanah terlarang. Tentara surga ditempatkan di sini siang dan malam. Siapapun yang mendekat akan segera dieksekusi. Di dalam tanah terlarang ada sebuah altar dengan radius 20 mil. Dewa Asmodean sedang duduk di sebuah kuil di sebelah altar. Dia marah mendengar laporan itu. Apakah Chuan Jing dan Dubian menunggu kematian? Beraninya mereka menentang kehendakku. Mata Dewa Asmodean bersinar merah. Dia memberi perintah sekaligus, eksekusi utusan mereka dan mengirim pesan kembali kepada mereka. Katakan kepada mereka bahwa jika mereka tidak bisa mendapatkan saya anak-anak dalam 10 hari, saya akan menghapus keluarga mereka. The Earth Immortal Realm Asmodean menerima perintah, tapi dia tidak pergi sekaligus. Dia punya masalah lain untuk dilaporkan. Asmodean Lord, saya telah menerima berita dari banyak tempat, ada kerusuhan di sekitar. Orang-orang bercerita, ada massa menyerang di kota-kota. Beberapa kepala datang untuk bertanya apakah mereka harus berhenti menangkap anak laki-laki muda dan perempuan. Mereka takut akan ada pemberontakan. Petik 2. Membunuh mereka. Tuan Asmodean itu menjawab dengan acuh tak acuh, bunuh semua gerombolan dan semua yang menyebarkan desas-desus. Betapa sekelompok orang idiot. Aku bahkan tidak keberatan membunuh puluhan juta, apalagi beberapa anak laki-laki dan perempuan, selama naga setan bisa tumbuh. Kita bisa menginvasi tanah besar dan orang Asmodean akan menjadi penguasa semesta langit terbalik. Petik 2. Bab 877. Lord Asmodean bahkan tidak akan keberatan jika dia kehilangan seluruh tanah timur samudera. Dia memiliki kekuatan absolut dan siapapun yang menentangnya akan dihukum mati. Dia telah mengerahkan upaya besar hanya untuk memanggil setan naga. Dia akan membiarkan apapun tidak beres. Dia bisa menghancurkan kerusuhan skala besar dengan kekuatan, apalagi beberapa yang kecil. Semua orang Asmodean harus menundukkan kepala kepadanya karena dia memiliki kekuatan. Yang mengecewakan Luli adalah bahwa Tuan Asmodean tidak pernah meninggalkan tanah terlarang. Dia bahkan tidak mengirim seseorang untuk menindak pemberontak. Dia tidak keberatan kedua provinsi menyatakan kemerdekaan, apalagi hanya mendurhakai dia. Prioritas utamanya adalah memelihara setan naga. Setiap pengorbanan akan bermanfaat setelah binatang ini tumbuh dewasa. Dia tidak khawatir jika kerusuhan di tanah timur lautan akan menyebabkan kematian ratusan juta. Ketika naga iblis dewasa, dia bisa membawanya untuk menembus kota pembunuh iblis dan kemudian menaklukkan tanah besar dengan Asmodean. Dengan kemampuan reproduksi Asmodean, dalam waktu kurang dari 100 tahun, populasi Asmodean akan berlipat ganda. Itu sudah cukup bagi mereka untuk menaklukkan Heaven Reverse Universe. Tanah timur samudera memiliki sumber daya terbatas, tetapi populasi besar. Mereka tidak pernah memiliki cukup dukungan untuk prajurit yang kuat. Hanya dengan mengambil tanah suci, orang Asmodean dapat tumbuh dan menghidupkan kembali kejayaan kuno mereka. Perintah Dewa Asmodean diberikan. Alih-alih menakut-nakuti orang Asmodean untuk menetap, perintahnya malah membuat mereka marah. Penyebaran desas-desus tumbuh lebih keras. Kaum Asmodean percaya bahwa Dewa Asmodean adalah dewa mereka dan seorang pemimpin yang dapat melindungi mereka. Namun, pada saat ini, bukan saja Dewa Asmodean berhenti melindungi mereka, ia sebenarnya telah berubah menjadi kejam, yang merupakan bukti tidak langsung bahwa Dewa Asmodean dikendalikan oleh setan naga.
Dewa Asmodean bukan lagi dewa atau pelindung mereka. Kepala-kepala lainnya ketakutan. Dewa Asmodean sangat kuat. Jika dia benar-benar di bawah kendali naga iblis, maka mereka pasti dihadapkan dengan malapetaka tanah timur samudera. Terlebih lagi, Dewa Asmodean berada di dalam tanah terlarang saat ini. Ketika terakhir kali iblis naga muncul, saat itulah Dewa Asmodean mengundang avatar Kaisar Asmodean dari tanah terlarang. Itulah bagaimana naga iblis dikendalikan. Untuk saat ini, Dewa Asmodean berada di tanah terlarang dan Demon Naga juga ada di sana. Tak satu pun dari orang Asmodean lain yang memiliki kemampuan Tuan Asmodean mereka. Mereka tidak tahu bagaimana memanggil Kaisar Asmodean. Asmodean yang kuat itu bingung. Para pemimpin mengirim pesan bola-balik. Dengan tindakan yang disengaja oleh dua budak jiwa Luli, sebagian besar kepala suku telah mencapai konsensus, mereka akan menolak membebaskan anak laki-laki dan perempuan sehingga Tuan Asmodean harus keluar untuk berbicara dengan mereka. Kemudian, mereka akan mengirim prajurit yang kuat ke tanah terlarang untuk melihatnya, membenarkan jika naga iblis benar-benar telah mengambil kendali dari Dewa Asmodean dan Asmodean lainnya di kota Beijing. Jika jawabannya ya, maka naga iblis harus disembelih. Tetapi jika tidak, mereka akan kembali ke sisi Tuan Asmodean. Tidak mungkin Dewa Asmodean akan membunuh setiap pemimpin. Pasukan mengirim utusan ke kota Beijing untuk mengundang Tuan Asmodean untuk menjelaskan masalah ini. Mereka ingin melihat bahwa Dewa Asmodean dikendalikan oleh setan naga atau tidak. Titik pertemuan berada di kota Dubian. Dewa Asmodean terbakar amarah ketika dia mengetahui informasi itu. Sekelompok orang dungu ini begitu penuh dengan diri mereka sendiri dan mereka akan menyabotase tujuan besarnya. Tetapi dia tahu bahwa dia harus keluar kali ini. Lagi pula, jika pasukan tidak memberinya anak-anak, setan naga akan tanpa makanan. Dewa Asmodean tidak terlalu memikirkannya. Dia berpikir bahwa kekalahan dan permintaan begitu banyak anak lelaki dan perempuan telah membuat mereka tidak bahagia. Tentu saja, ia memiliki beberapa kecurigaan tetapi tidak pernah menyadari bahwa Luli yang berada di balik plot ini. Dia mengirim pesan, mengatakan bahwa dia akan tiba di Dubian City dalam 5 hari. Dia memberitahu semua pemimpin yang memiliki pertanyaan untuk dikumpulkan di sana dan bahwa dia akan membunuh siapapun yang gagal muncul. Lord Asmodean mengambil tindakan. Luli hendak mencapai kota Beijing sekarang. Informasi yang diberikan Cuan Pu kepadanya sangat menyenangkan. Ketika Dewa Asmodean pergi, Luli akan memiliki kesempatan untuk membunuh Demon Naga. Namun, jika Tuan Asmodean tetap tinggal dan bekerja sama dengan naga iblis, maka Luli percaya dia akan dikalahkan. Faktanya, dia juga tidak yakin tentang pertarungannya melawan naga setan. Dia telah menyelesaikan diagram besar, tetapi kemampuannya tidak ditingkatkan. Itu bukan karena diagram besar itu sendiri tidak berfungsi. Itu karena, dia tidak bisa mengintegrasikan 15 komponen kecil dengan mulus. Tanpa menggabungkan 15 komponen kecil menjadi satu, mereka tetap independen satu sama lain. 5 hari, aku punya 5 hari lagi. Aku harus memikirkan cara untuk menggabungkan mereka. Luli membunuh dan kemudian kembali ke Wigbet. Dia mengatakan pada Yecha untuk maju terus dan menemukan tempat untuk bersembunyi di luar kota Beijing. Dia akan keluar ketika 5 hari sudah berakhir. Bagaimana itu? Bai Qiuxue bertanya kapan Luli masuk. Dia memberikan jawaban sederhana dan kemudian kembali berkultivasi sekaligus. Dia punya sedikit waktu. Tidak sedetik pun hilang. Dia telah mempelajari semua 15 komponen kecil, dan semuanya terukir di Bed of Life-nya. Dia telah meningkatkan masing-masing dari mereka dengan energi surgawi. Dia bisa menggabungkan 14 yang pertama bersama-sama, tetapi bukan yang terakhir. Seolah ada celah dan selalu ada sesuatu yang hilang, yang mengganggu Luli. Tidak mungkin baginya untuk menekan komponen bersama-sama dengan paksa. Seperti puzzle dengan 15 buah yang harus pas satu dengan yang lain, ketika puzzle dibongkar, satu keping terakhir tidak bisa pas. Luli tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. Waktu berlalu. 5 hari berlalu dengan cepat. Luli telah memikirkan ratusan cara, tetapi integrasi tidak dapat diselesaikan. Dia membuka matanya, pikirannya bingung. Aduh, Luli menghela nafas berat. Jiang Qiling dan Bai Qiuxue memperhatikan keadaan pikirannya. Mereka memintanya karena khawatir. Dia hanya memberikan senyum yang dipaksakan sebagai balasan tetapi tidak banyak bicara.
Dia hanya menyebutkan bahwa dia telah mengalami hambatan dalam kultivasi dan sudah waktunya baginya untuk pergi keluar dan melihatnya. Luli keluar dari Bedwick. Yecha bersembunyi di gunung di luar kota Beijing. Luli menoleh ke Chuan Pu dan bertanya, bagaimana kabarnya di kota? Apakah Tuan Asmodian sudah pergi? Aku tidak tahu. Aku belum mendengar apa-apa, kata Chuan Pu, menggelengkan kepalanya. Luli mengerutkan kening. Dia memberi perintah lain, pergi dan lihatlah ke kota. Berbaringlah. Jangan biarkan dirimu terbuka. Akan terlalu berbahaya bagi Yecha untuk pergi ke kota. Bagaimanapun, kota itu penuh dengan orang Asmodian yang kuat. Tidak peduli bagaimana dia menyamar, Yecha bukanlah seorang Asmodian. Chuan Pu kembali setelah 6 jam. Dia melaporkan dengan penuh semangat, Tuanku, Tuan Asmodian telah pergi ke kota Dubian. Dia pergi 1 jam yang lalu. Banyak orang di kota itu yang melihatnya berteleportasi. Baik, Luli merasa lega sekarang karena Tuan Asmodian pergi. Setelah beberapa saat, Luli berkata, kembalilah ke kota dan bawa jimat giok ini bersamamu. Jika Dewa Asmodian kembali, hancurkan, untuk memberi tahu aku. Aku akan pergi dan berurusan dengan setan naga. Meskipun diagram besar belum terintegrasi, Luli tidak punya waktu. Itu adalah kesempatan langka. Dia memiliki lebih dari 10 prajurit rilem bumi abadi dengan dia. Dia percaya bahwa dengan bekerja bersama, mereka pasti bisa membunuh binatang buas. Baik tuanku, Chuan Pu dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika Demon Naga terbunuh, Luli akan berhadapan dengan Dewa Asmodian. Tidak mungkin Luli bisa mengendalikan seluruh ras Asmodian. Dia harus memiliki perwakilan. Lord Asmodian yang baru akan menjadi dia atau ayahnya. Bagaimanapun, keluarga Chuan akan berdiri untuk mendapatkan. Ayo pergi. Setelah Chuan Pu pergi, Luli melambaikan Yecha dan berlari ke altar di utara kota dengan cepat. Bab 878. Di dekat altar, pasukan 100.000 ditempatkan di sana. Mereka bekerja langsung di bawah Dewa Asmodian. Siapapun yang berani mendekat, termasuk para pemimpin provinsi, akan diserang. Luli dan Yecha menyelinap ke pegunungan. Dari kejauhan, mereka bisa melihat awan gelap di sekitarnya. Mereka merasakan udara dingin, menggigil seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Ini bukan hanya udara dingin biasa. Itu sesuatu yang menyeramkan dan suram. Rasa dingin itu bukan hal yang paling menakutkan. Mereka mendengar lolongan aneh yang datang dari jauh. Hut, hut. Geramannya seperti gajah, tetapi juga mirip tangisan anak-anak di malam hari. Suara itu tidak rendah, tetapi konstan. Itu akan membuat orang menggigil, sangat tidak enak didengar. Yecha, lihat sekeliling sini. Beritahu aku jika kamu melihat sesuatu. Luli mengambil beberapa pandangan dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Yecha mengangguk dan menyelinap pergi. Luli menggunakan kekuatan psikis untuk berkomunikasi dengan 10 patriark dan 5 budak jiwa alam abadi bumi di Wikbet, mengingatkan mereka untuk bersiap-siap mengambil tindakan setiap saat. Oke, pergi. Teriak Luli. Dia terbang ke langit dan merilis Bat of Life untuk dengan cepat membangun kastil Featherwind. Dia tidak berlari ke depan sekaligus. Dia menghasilkan Featherwind terlebih dahulu, yang bisa dilakukan agak cepat sekarang. Dalam waktu selusin napas, kastil Featherwind dipenuhi dengan Featherwind. Wosh, wosh, wosh. Di pegunungan, para pejuang merasa khawatir. Sekelompok besar prajurit lapis baja hitam keluar. Banyak yang kuat memeriksa Luli dengan kekuatan psikis. Seorang manusia, Luli, Kaisar Manusia Luli. Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Bagaimana dia bisa berada di altar? Beritahu Dewa Asmodian, sekarang. Mereka berteriak ketakutan. Beberapa dari mereka mengenal Luli. Ketika informasi itu dipelajari oleh orang lain, para Asmodian dilemparkan ke dalam kekacauan. Mereka ketakutan dan tidak tahu bagaimana harus bertindak. Bunuh itu. Luli mengarahkan kastil Wind Feather menuju altar. Lusinan naga angin berhembus dan mempengaruhi hampir 10.000 prajurit di depan mereka. Para prajurit itu jatuh seperti sekelompok ngengat yang terbakar. Asmodian rata-rata tidak mampu. Bahkan pasukan elit tentara Asmodian terdiri dari sekelompok prajurit Rilem Lord Rilem. Tidak ada kemungkinan bahwa mereka bisa tahan dengan Featherwind. Yang jatuh ke tanah masih hidup. Mereka hanya tak sadarkan diri. Luli tidak ingin mengambil nyawa mereka. Dia menerbangkan kastil Featherwind ke tengah altar. Awan gelap berkumpul di sana.
Disitulah lolongan aneh Demon Naga berasal. Dia akan membunuh setan naga. Itu adalah prioritas utamanya. Dia bisa membiarkan semua prajurit Asmodean lainnya tetap hidup. Tujuannya jelas dan orang-orang Asmodean memperhatikan hal itu. Dia akan membunuh binatang suci kita. Hentikan dia. Binatang suci itu dihargai oleh Dewa Asmodean. Kita harus melindungi makhluk buas itu dengan mengorbankan nyawa kita. Tuduhan. Dewa Asmodean akan segera kembali. Mari kita menunda Luli sebentar. Mengisi. Asmodean yang kuat dan tak terhitung jumlahnya berteriak. Jika Luli benar-benar bisa membunuh setan naga, maka segala yang telah dilakukan oleh Raja Asmodean selama periode waktu ini akan siram. Semua orang di sini akan dieksekusi oleh Dewa Asmodean ketika dia kembali. Prajurit-prajurit itu percaya bahwa mereka harus menghadapi kematian, dengan cara apapun, sehingga mereka mungkin juga mempertaruhkan nyawa mereka sekarang dan mencoba melindungi binatang suci. Tim demi tim dari alam manusia berdaulat dan alam abadi bumi Asmodean bergegas menuju Luli, menggunakan cara serangan mereka sendiri. Ruangan itu dipenuhi dengan cahaya gelap. Banyak orang Asmodean berusaha memaksa masuk ke Kastil Featherwind dengan menyelinap di angkasa. Namun, meskipun Kastil Featherwind milik Luli tidak berubah, itu diperbaiki. Kastil Featherwind hampir menjadi entitas sekarang. Para Asmodean berhasil merobohkan tembok, tetapi Luli segera memperbaikinya. Adapun orang-orang yang berhasil masuk, mereka menderita serangan jiwa. Seperti serangga yang terbakar, mereka jatuh ke tanah. Itu adegan yang cukup menakutkan. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Luli berteriak. Prajurit alam manusia berdaulat yang jatuh ke tanah segera kembali. Mereka seperti gerombolan lalat, merampok Luli dari waktu damai. Mereka berusaha untuk membawa kastil angin bulu ke reruntuhan. Luli semakin marah. Bedwick bersinar saat ia mengirim 10 patriark dan 5 budak jiwa alam abadi bumi. Luli memindahkan Featherwind menjauh dari mereka sehingga mereka tidak akan terpengaruh. Membunuh mereka, menunjuk pada para Asmodean yang kuat, kata Luli. Dia menyesuaikan kastil, agar tidak menghalangi. Meskipun ia harus mengerahkan upaya yang lebih besar, efisiensinya meningkat. Boom, boom, boom. 15 pejuang alam abadi bumi meledak. Banyak Asmodean yang kuat diselimuti oleh naga angin, jadi mereka tidak siap. Segera, banyak yang mati. Ayo pergi. Di sekitar mereka, banyak orang Asmodean yang kuat terbunuh atau terluka. Luli tidak bisa kehilangan lebih banyak waktu. Jika Dewa Asmodean kembali, segalanya akan menjadi rumit. Dia menerbangkan manik jahat ke pusat mesbah. Teriakan itu semakin keras. Luli mencoba melihat dengan kekuatan psikis hanya untuk menemukan bahwa awan gelap telah memotongnya. Pasti ada beberapa formasi di dalam awan gelap yang bisa membuat kekuatan psikis tidak efektif. Ledakan altar terbuka. Luli berteriak, 15 prajurit rilem bumi abadi melakukannya dengan paksa. Mereka menyerang dengan liar di altar. Ada sejumlah besar batu formasi di tanah. Setelah beberapa saat, formasi dihancurkan. Awan gelap tersebar. Akhirnya, Luli dan yang lainnya bisa memeriksa setan naga dengan kekuatan psikis. Desis, desis. Mereka terkesiap. Di dalam altar, duduk seekor binatang seperti gunung. Binatang itu memiliki panjang ribuan kaki. Itu merangkak di altar. Dibandingkan dengan binatang buas, manusia seperti nyamuk. Ukurannya yang luar biasa. Binatang itu ditutupi sisik dan bulu berwarna merah darah. Itu memiliki sepasang sayap, kepala singa dan satu tanduk merah di kepalanya. Matanya berwarna keemasan, tapi tidak memberikan apapun selain kedinginan dan kekejaman. Penampilan binatang buas itu tidak benar-benar jelek atau ganas, bertentangan dengan apa yang digambarkan oleh Luli dan yang lainnya. Yang sedang berkata, binatang besar itu memiliki udara yang menakutkan. Hanya nafas dan energinya saja yang mencekik. Binatang ini tidak seperti binatang Swan di tanah hebat sehubungan dengan energinya. Swan Beast dari Greatland akan membuat jantung orang berdebar lebih cepat. Tapi yang ini, binatang itu tampak menyeramkan. Seolah-olah binatang buas itu berasal dari dunia bawah dan ia memiliki kekuatan untuk memanen jiwa orang-orang dan merebut hidup orang-orang. Tuan Asmodean tidak berperasaan. Di bawah tubuh binatang buas itu ada anggota tubuh yang patah dan tertinggal. Anggota tubuhnya kecil dan begitu juga tulangnya. Itu pasti dari anak kecil. 200.000 anak laki-laki dan perempuan yang dikirim dari sekitar tanah timur samudera pasti telah dimakan oleh naga iblis.
Ukuran naga iblis sudah mengintimidasi ketika memakan 200.000 anak. Jika diberi makan dengan 490.000 anak, seberapa besar naga setan itu? Terlebih lagi, Lu Li sudah merasa bahwa dia bukan tandingan Dragon Demon. Ketika itu tumbuh dan menjadi dewasa, itu benar-benar mungkin bahwa naga iblis bisa sekuat abadi. Bunuh itu, teriak Lu Li. Dia tahu bahwa itu akan menjadi tugas yang menakutkan untuk membunuh setan naga. Yang sedang berkata, ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dia berteriak, kita harus menyelesaikan setan naga dalam 1 jam. Jika kita gagal, kita akan menghadapi masalah yang luar biasa. Bab 879. Naga Angin. Teriak Lu Li, lalu belasan naga angin yang telah disiapkannya berlari mendekat dan mengelilingi makhluk mengerikan itu. Prajurit Rilem Bumi Abadi lainnya berada dalam kondisi hati-hati juga. Swiss. Lusinan naga angin melayang-layang di langit, membentuk pemandangan yang cukup spektakuler. Orang-orang Asmodean di dekatnya ditangkap dengan ketakutan. Mereka semua merasakan kekuatan naga angin itu sendiri. Setan naga belum cukup kuat. Ada peluang bagus bahwa itu bisa dibunuh. Bagi manusia, orang Asmodean dan binatang buas sama, jiwa adalah yang paling penting. Setelah jiwa diserang, apakah itu pejuang atau binatang buas, pertahanan mereka akan dirusak. Bayangkan mekanisme pertahanan proaktif dan yang hanya mengandalkan kekuatan fisik. Kesenjangan antara kedua mekanisme itu sangat besar. Namun, baik Asmodean dan Lu Li tampaknya terkejut. Puluhan naga angin telah mencapai setan naga yang hanya menggelengkan kepalanya ringan tetapi tidak melakukan apa-apa lagi. Demon naga bahkan menunjukkan sedikit kebingungan, bertanya-tanya apa yang dilakukan Lu Li dengan meniup angin. Apa yang sedang terjadi? Lu Li dan budak jiwa alam abadi buminya saling memandang dengan takjub. Serangan jiwa yang terkandung dalam Feather Wind agak kuat. Apakah naga buas itu tidak punya jiwa? Tapi itu tidak mungkin bahwa monster yang kuat seperti itu tanpa jiwa. Semakin kuat monster itu, semakin cerdas seharusnya. Untuk sesaat, Lu Li tidak tahu apa yang harus dilakukan dan tidak ada yang lain. Di antara mereka semua, Lu Li memiliki serangan paling kuat yang mengandalkan Feather Wind-nya yang dapat mempengaruhi Lord Asmodean sendiri. Rencana awal mereka adalah melancarkan serangan gabungan dengan bantuan Feather Wind, yang merupakan cara mereka merencanakan untuk membunuh setan naga. The Feather Wind telah terbukti tidak efektif. Ada kemungkinan kecil yang lain bisa membunuh setan naga, makhluk yang begitu mengerikan, melalui cara lain. Biarkan aku coba lagi. Sekali lagi, Lu Li membentuk puluhan naga angin. Lusinan naga angin itu disatukan bersama di udara. Mereka tumbuh menjadi naga super dan meraung menuju Demon Naga. Hut, hut. Setan naga melihat pusaran angin besar yang datang. Tapi naga iblis tidak takut. Itu hanya mengepakkan sayapnya. Di mata emasnya ada perasaan bingung. Swiss. Angin besar bergulung-gulung dan menyelimuti naga iblis. Bahkan Dewa Asmodean dirusak oleh naga angin semacam ini untuk serangan jiwa yang terkandung di dalamnya hanya mengintimidasi. Namun, setan naga tidak memberikan reaksi. Kali ini, bahkan Lu Li panik. Apakah naga setan begitu kuat sehingga tidak takut akan serangan jiwa? Hanya ada satu cara untuk melakukannya. Mari kita ambil dengan paksa. Lu Li melambaikan tangannya. Yang lain merilis mode serangan terkuat mereka hampir semua pada saat yang sama. Lu Li menggunakan kulit Rising Dragon dan yang lain mencoba berbagai makna mendalam atau keterampilan garis darah. Desir, desir. Di udara muncul sinar keemasan besar. Terlepas dari Feather Wind, Rising Dragon Skill adalah salah satu gudang senjata terkuat Lu Li. Paman 9 dari keluarga Jun menghasilkan tangan kerangka yang hitam di sekitar. Patriark Lei membentuk beberapa petir dan Patriark Gu mengumpulkan pusaran angin. Boom, boom, boom. Itu adalah adegan yang menakutkan ketika sekelompok prajurit Rilem Bumi Abadi sedang mengerahkan upaya terbaik mereka dalam pertarungan. Ruang di sekitar mereka tiba-tiba hancur berantakan, seperti cermin kaca yang telah hancur. Retakan berliku ke semua arah melintasi langit. Daerah itu syarat dengan rasa kehancuran. Orang Asmodean entah bagaimana merasakan akhir dunia sedang mendekati. Hut, hut. Demon naga merasakan bahaya kali ini. Sampai sekarang, setan naga telah merangkak di altar. Pada saat ini, ia berdiri dengan tiba-tiba. Bulu-bulunya bergetar seirama angin bertiup melintasi sawah. Cahaya merah tampaknya telah membentuk lapisan baju besi merah darah di atas Demon naga. Boom, 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 boom.
Suara-suara pengeboman terdengar di mana-mana. Efek riak dari ledakan menimbulkan debu, menutupi langit dan bumi, mengaburkan pandangan orang Asmodean. Di tengah-tengah debu, setan naga berteriak marah. Teriakannya sangat keras sehingga bisa menghancurkan bumi dan langit. Banyak orang Asmodean merasa telinga mereka berdarah. Mereka tidak bisa mendengar apapun. Tiba-tiba, mereka menjadi tuli. Kembali, seorang pemimpin Asmodean berteriak. Dia tahu bahwa ledakan dari ledakan bisa membunuh banyak prajurit. Karena itu, ia mencoba memperingatkan bawahannya sekaligus. Namun, para prajurit itu tidak bisa mendengar suaranya. Mereka semua berdiri di sana, terpana. Segera, banyak dari mereka tersingkir oleh ledakan itu. Yang lebih lemah terbunuh segera oleh dampaknya. Hut, hut, teriakan yang bisa menyerang rasa takut keluar lagi dan lagi. Itu adalah suara keras yang menunjukkan kemarahan naga iblis. Sesuatu akan terjadi. Luli dan yang lainnya takut mendengar suara ini. Mereka menggunakan kekuatan psikis mereka untuk memeriksa tetapi tidak percaya apa yang mereka lihat. Lebih dari selusin prajurit Earth Immortal Realm telah bekerja bersama dan mengerahkan upaya besar, namun, setan naga tidak mengalami luka serius. The Dragon Demon menumpahkan bulu kecil. Ada darah yang keluar dari kulitnya, tetapi tidak ada yang lain. Bau darah yang tajam menyebar ke seluruh tubuh, membuat orang sakit. Hut, hut, setan naga mengangkat kepalanya dan berteriak. Tanduk merahnya menyala. Sinar cahaya merah darah dilemparkan ke suatu daerah dengan radius lebih dari 1000 kaki. Mundur, sebarkan. Luli berteriak. Prajurit Realm Bumi Abadi lainnya telah mengambil tindakan. Mereka mundur ke arah yang berbeda. Cahaya merah itu menjerit berbahaya bagi mereka. Hut, hut. Setan naga bergerak. Itu mengembangkan sayapnya. Namun, itu tidak terbang. Sebaliknya, setan naga berlari maju dengan kecepatan yang melampaui imajinasi siapapun. Segera, naga iblis mendekati dua pejuang Earth Immortal Realm yang berasal dari aula pembantai iblis. Berdengung. Di atas tanduk naga iblis adalah rona cahaya merah yang segera dilemparkan ke atas dua prajurit Realm Bumi Abadi dari aula pembantai iblis. Luli takut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Prajurit alam abadi bumi berada di tengah retret, namun, pada saat itu, mereka sepertinya dihantui oleh beberapa setan. Gelombang udara merah beredar di sekitar tubuh mereka. Mereka berdiri diam di udara, tidak bisa bergerak seolah-olah mereka telah terjerat oleh udara merah. Mereka tidak hanya berhenti melarikan diri, tetapi mereka juga tidak bisa melawan. Hut, hut, setan naga bergegas mendekat. Itu membuka mulutnya yang besar, menelan dua leluhur, dan mengunyah mereka. Dua patriarki alam abadi bumi sekarang terkoyak. Buang. Tapi naga iblis tampaknya tidak puas dengan selera kedua patriark. Itu bergegas ke arah mereka sekaligus. Demon naga sekarang memalingkan mata emasnya ke arah Luli, seolah-olah mengatakan bahwa daging Luli mungkin akan terasa lebih enak sejak dia lebih muda. Ayo pergi dari sini dulu. Lari ke selatan. Luli melihat sinar lampu merah menderu ke arahnya. Dia menyerah ide membunuh naga iblis tanpa ragu-ragu, dia kemudian berlari ke manik jahat seketika. Suara mendesing. Bedwick terbang menjauh. Luli segera menyusul dengan prajurit Realm Bumi Abadi lainnya dan mengambil mereka. Target Dragon Demon adalah Luli. Tampaknya menjadi bingung ketika Luli menghilang di tempat dan berhenti mengejarnya. Saat Luli mengambil prajurit Realm Bumi Abadi dalam satu persatu, naga iblis menjadi semakin bingung. Binatang ini tidak sangat cerdas. Tidak dapat menemukan mengapa itu tidak bisa lagi merasakan manusia secara tiba-tiba. Ketika semua orang aman di Wickbed, Luli akhirnya bisa bernapas. Dia seharusnya menerima semua orang sekaligus. Kedua patriark seharusnya tidak mengorbankan hidup mereka. Itu dia, dalam hayalannya untuk membunuh setan naga. Betapa konyolnya itu. Haruskah aku menyerah begitu saja? Luli mengalami konflik internal. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk membunuh setan naga jika tidak sekarang. Siapakah dari surga terbalik semesta yang bisa menghentikan setan naga ketika mencapai puncak kehidupannya? Bab 880. Itu hanya waktu untuk satu dupa untuk membakar sejak awal pertarungan. Secara teoritis, Dewa Asmodean harus pergi untuk sementara waktu lebih lama. Butuh waktu baginya untuk berpindah ke Dubian City dan kembali setelah mendengar laporan. Perjalanan pulang pergi ini akan memakan waktu sekitar 1 jam. Aku perlu berpikir dan mencoba lagi.
Luli memperhatikan bahwa setan naga sedang melihat sekeliling, bingung. Sepertinya naga iblis tidak memahami situasi dengan jelas. Luli punya ide. Dia tidak bisa membunuh setan naga, tetapi dia mungkin bisa menemukan cara untuk menjengkelkan setan naga sehingga itu akan melampiaskan kemarahannya pada orang Asmodean, yang akan membuat ketakutan dan panik. Para Asmodean akan menjadi lebih takut pada setan naga. Mereka akan melawan gagasan memberi makan setan naga sendiri. Wosh! Luli menerbangkan manik jahat dan menabrak orang Asmodean. Rilem manusia Sovereign Rilem Asmodean tidak dapat menghindari manik jahat ketika bergerak dengan kecepatan tinggi. Mereka menabrak naga setan. Hut, hut. Demon naga melihatnya. Meskipun Asmodean Rilem manusia Sovereign manusia itu tidak menimbulkan kerusakan pada demon naga, itu tetap membuat mereka mati. Sedikit putih. Luli menerbangkan manik jahat dari belakang beberapa orang Asmodean dan mengetuk mereka ke depan. Tidak memperhatikan reaksi yang terlihat dari setan naga, Luli punya ide lain. Dia berteriak kepada Little White, pergi dan gigit benda itu. Kembalilah ke sini segera jika Anda merasakan bahaya. Mencicit, mencicit. Little White mengangkat kepalanya dengan bangga. Luli mengirimkannya dan Little White menggigit pantat Dragon Demon dengan paksa. Hut, hut. Gigi Little White tajam. Segera menggigit sepotong daging dari Demon naga. Setan naga merasakan rasa sakit dan berteriak dengan marah. Klaksonnya mulai bersinar. Aliran udara merah menyebar dari Little White yang membuat Little White tidak bisa bergerak. Tidak, Luli menerbangkan Batwing secara instan. Setelah cahaya, Little White dibawa kembali. Meskipun untuk sesaat, Little White terjebak di udara. Terima kasih dewa. Luli merasa lega. Jika Little White dibunuh oleh naga iblis, dia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan menyesal. Demon naga sekali lagi bingung ketika Little White menghilang. Yang pertama bertanya-tanya di mana Little White pergi dan bagaimana jejak Little White menghilang tiba-tiba. Little White, kamu baik-baik saja. Luli memegang Little White di tangannya. Mata Little White tertutup dan udara merah di sekitar tubuhnya berkurang. Setelah beberapa saat, Little White membuka kembali matanya dan berteriak kegirangan. Luli berkedip dan bertanya dengan tak percaya, kamu mau keluar lagi? Kamu bisa menyerap udara merah ini. Mencicit, mencicit. Little White mengangguk bahagia. Luli sangat senang mendengarnya. Dia bisa membawa Little White ke dalam Wickbed kapanpun dia mau. Dia bisa membuat Little White pergi dan menyerang lagi dan lagi. Pada tingkat ini, Little White mungkin bisa melukai naga iblis. Suara mendesing. Dia menerbangkan Wickbed ke belakang Demon naga. Little White berlari keluar dan menggerogoti paha Dragon Demon. Dalam waktu untuk satu tarikan nafas, Little White telah menggigit sepotong daging seukuran manusia. Hut, hut. Setan naga itu murka. Klaksonnya berkilauan lagi. Little White ditutupi oleh cahaya merah, yang menyebabkan udara merah. Luli mengambil Little White kembali secara instan. Setan naga tidak cerdas. Itu berbalik dan melemparkan beberapa pandangan ke Batwing. Namun, naga iblis memandang melewati Wickbed sekaligus dan hanya memeriksa area terdekat untuk Little White. Saya pikir naga iblis ini adalah bayi yang baru lahir. Itu tidak pintar. Atau mungkin, naga iblis dilahirkan untuk menjadi kurang pintar. Luli datang dengan manik jahat. Sekali lagi, Little White dirilis. Targetnya masih kaki yang terluka. Hut, hut. Kali ke-9 Little White keluar, hampir setengah dari kaki Dragon Demon hilang. Demon naga terlihat sangat marah. Karena tidak dapat menemukan di mana Little White berada, naga iblis berlari, dengan marah. Orang-orang Asmodean di dekatnya menderita. Banyak dari mereka dihancurkan sampai mati oleh setan naga. Banyak bangunan di sekitar altar diratakan. Luli menyerah pada rencana membiarkan Little White menggigit Demon naga karena dia menyadari bahwa luka naga iblis pulih dengan cepat. Bahkan si putih kecil pun tidak bisa membahayakan naga iblis. Sepertinya aku harus memikat setan naga ke kota Beijing. Luli menghela nafas. Dia bergeser ke arah kota Beijing dan membiarkan Little White keluar dari Wickbed. Begitu Little White keluar, ia berteriak pada naga iblis untuk menantang yang terakhir. Mendengar suara itu, naga iblis berlari dengan marah. Berdengung. Batwing terus bersinar. Little White keluar dan kembali lagi dan lagi. Demon naga diperdaya untuk berhenti dan berlari. Segera, itu turun dari altar. Oh tidak, Luli memikat binatang suci ke kota Beijing. Kirim pesan ke kota Beijing sekarang. Cepat, cepatlah.
Banyak prajurit Asmodean berteriak. Di kota Beijing tinggal sejumlah besar penduduk Asmodean dan kebanyakan dari mereka adalah keluarga bangsawan. Kota Beijing adalah tempat generasi dewa Asmodean menetap. Hanya orang Asmodean yang mulia yang memenuhi syarat untuk tinggal di kota. Jika orang-orang Asmodean yang mulia itu dihancurkan sampai mati oleh naga iblis, maka orang-orang Asmodean akan menghadapi kerugian besar. Sangat disayangkan bahwa, secepat reaksi para Asmodean, Dragon Demon dan Lu Li lebih cepat. Dia menyuruh Little White mempertahankan Dragon Demon. Pada saat setengah dupa untuk membakar, mereka telah tiba di kota Beijing. Kota Beijing adalah kota besar, dengan ukuran yang sama dengan kota Armor Mistik. Kota yang luar biasa ini telah melihat sejarah. Tembok kota setinggi 1000 kaki. Tapi ketinggian itu bukan apa-apa untuk Dragon Demon mengingat ukurannya. Ledakan. Demon naga menghancurkan tubuh raksasa ke dinding, dan itu runtuh, bersama dengan beberapa bangunan di kota. Demon naga menginjak tanah. Itu menghancurkan banyak bangunan dengan melakukannya. Hut, hut. Di kota itu hidup banyak anak-anak Asmodean yang mulia. Setan naga memakan satu setelah melihat seorang anak. Beberapa anak kemudian, setan naga menyadari manfaatnya. Ia berhenti memburu Little White dan beralih mencari anak-anak Asmodean untuk memberi makan dirinya sendiri. Boom, boom, boom. Setan naga setinggi ribuan kaki ke kota seperti katak besar ke kolam kecil. Setiap kali melangkah maju, itu akan menginjak kastil ke tanah. Itu merobek dan merobek segala sesuatu di jalannya. Bangunan hancur. Lebih banyak bangunan runtuh saat Demon naga mengibas-ngibaskan ekornya yang sekuat rantai besi. Beberapa Asmodean yang mulia tidak tahu bagaimana semuanya dimulai. Mereka mengira bahwa naga iblis sedang berkeliaran. Oleh karena itu, orang Asmodean yang kuat berkumpul untuk menyerang pada naga iblis, yang membuat marah yang terakhir. Demon naga berteriak dan berteriak. Cahaya merah di sekitarnya tidak pernah padam. Dia mengayunkan ekornya, menjatuhkan orang-orang Asmodean. Kota Beijing telah berubah menjadi neraka. Lu Li memandang dengan cara berbeda dan sepenuhnya terpisah dalam Wickbed. Dia tidak merasa menyesal ketika anak-anak diubah menjadi makanan. Seseorang tidak akan mengasihani ras yang berbeda. Orang Asmodean adalah musuh bebuyutan manusia. Kebencian di antara dua ras tidak pernah bisa diselesaikan. Orang Asmodean menghabiskan setiap detik dari hari mereka untuk menemukan cara untuk memusnahkan manusia, membunuh manusia, memperbudak mereka dan menyiksa mereka. Anak-anak Asmodean itu tidak bersalah. Yang sedang berkata, ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akan persis seperti orang Asmodean dewasa lainnya, membunuh setiap manusia yang terlihat. Anak-anak akan tumbuh menjadi sama kejam dan tidak berperasaan. Mereka bahkan mungkin ingin makan daging manusia. Seperti induk anak harimau yang mungkin tampak tidak berbahaya dan bahkan menggemaskan. Namun, begitu mereka dewasa, mereka akan mengungkapkan naluri ganas mereka untuk membunuh orang. Bagi Lu Li, orang Asmodean itu seperti induk harimau. Sekarang seekor binatang telah berlari ke induknya, membunuh banyak harimau dan memakan banyak anak, tentu saja, Lu Li tidak akan merasa menyesal. Berdengung. 1 jam kemudian, kota Beijing benar-benar neraka. Di kejauhan, sebuah kastil bersinar. Lord Asmodean kembali. Lu Li tahu dia kehabisan waktu. Dia tidak bisa berlama-lama lagi. Ketika Dewa Asmodean menguasai naga iblis, manik jahat akan diserang. Ayo pergi. Lu Li menggunakan Wickbed untuk terbang. Segera, dia menghilang ke pegunungan di kejauhan. Bab 881. Lu Li, tidak, aku akan menghabisimu. Ah. Di kota Beijing, para prajurit mendengar teriakan mengancam yang dipenuhi dengan kebencian dan keluhan. Segera setelah Dewa Asmodean tiba di kota Dubian, mengingat pengalamannya, dia menyadari bahwa itu adalah suatu pengaturan. Dia segera menemukan bahwa Chuan Jing dan Dubian berada di bawah kendali orang lain. Dalam jiwa mereka, ada jejak energi jiwa manusia. Tanpa ragu-ragu, dia mengeksekusi Chuan Jing dan Dubian sebagai peringatan kepada kepala lainnya. Dia segera kembali ketika para prajurit Asmodean pergi untuk mengiriminya pesan. Namun, teleportasi membutuhkan waktu. Pada saat dia tiba, kota Beijing telah runtuh. Keluarga Tuan Asmodean telah mengendalikan tanah timur samudera selama lebih dari 100 tahun. Selama waktu itu, keluarga mereka menjadi raksasa yang tangguh. Lebih dari setengah bangsawan Asmodean di kota Beijing berhubungan dengan keluarganya. Sekarang,
Kota Beijing hancur. Lebih dari setengah orang Asmodean dibunuh oleh setan naga dan banyak anak telah jatuh dan menjadi mangsanya, termasuk keturunan dari Dewa Asmodean sendiri. The Demon Naga biasanya berperilaku di bawah instruksinya. Tidak pernah meninggalkan altar, belum lagi merugikan orang yang tidak bersalah. Tanpa alasan sama sekali, bagaimanapun, setan naga telah datang ke Beijing City dan memusnahkan lebih dari setengah keluarganya. Dia kehilangan lebih dari setengah keturunannya. Beberapa cucu lelaki favoritnya menjadi makanan bagi setan naga. Untungnya, Dewa Asmodean kembali pada waktunya. Jika dia ditunda selama 1 jam lagi, semua Asmodean di kota Beijing akan dikorbankan, dan dibunuh oleh setan naga yang marah. Kembali, teriak Dewa Asmodean. Di matanya ada beberapa tanda dan pola misterius. Setelah itu, ledakan energi yang kuat menyebar. Seketika, naga iblis berubah menjadi anak kucing jinak. Ia kembali ke altar dan duduk tenang. Seseorang datang. Aku punya pesanan. Lord Asmodean berteriak, kirim kata-kataku. Kaisar manusia Luli telah mencuri jalannya ke tanah lautan timur kita. Beritahu semua orang Asmodea untuk tetap waspada dan memobilisasi semua orang untuk melacaknya. Juga, kirim penjaga pantai untuk menutup semua pintu masuk ke Battleground Slaying Battleground. Luli, Anda punya nyali untuk datang ke tanah timur samudra saya. Anda harus tahu bahwa tidak ada jalan kembali sekarang. Petik 2. Kaisar Manusia Luli. Informasi ini mengejutkan banyak orang karena mereka tidak tahu bahwa Luli telah datang ke sini. Semua orang panik. Seorang kaisar manusia telah menemukan jalannya ke tanah timur samudra. Manusia muda ini tidak ada taranya. Bahkan Dewa Asmodean tidak bisa mengalahkannya. Katakan pada semua orang Asmodean bahwa setan naga adalah binatang suci yang telah aku panggil. Aku akan menaikkannya sedikit lebih lama. Lalu, aku akan memimpin pasukan Asmodean ke kota pembantai iblis dan kemudian menduduki tanah besar. Juga, biarkan dunia tahu bahwa aku tidak takut pada Luli. Katakan padanya untuk datang dan bertarung denganku. Aku berani melawannya. Aku akan menggunakan artefak pencetus untuk mengambil nyawanya. Selain itu, rumor itu dikirim oleh Chuan Jing dan Dubian di bawah instruksi Luli. Aku telah mengeksekusi 2 sampah itu. Aku tidak akan mengampuni orang lain yang berani menyebarkan desas-desus lebih lanjut. Beritahu para pemimpin untuk mengambil kendali dan mengeksekusi siapapun yang menciptakan kekacauan. Aku akan memberi para kepala 1,5 bulan. Aku akan mengeksekusi mereka semua jika mereka tidak dapat menyelesaikan misi mereka. Biarkan penjaga pantai mencari Luli. Dewa Asmodean memberi banyak perintah. Pada awalnya, dia tidak keberatan dengan rumor dan massa. Namun, sekarang dia mengerti bahwa itu adalah rencana Luli. Tuan Asmodean tahu dia harus memperhatikan. Itu hampir menyebabkan bencana. Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi lagi. Setan naga adalah fondasi baginya untuk meremajakan Asmodean dan itu harus dijaga agar tetap aman. Terima kasih Tuhan. Luli mencoba melancarkan serangan diam-diam tetapi gagal membunuh setan naga. Ketika dia mengetahui bahwa Featherwind tidak dapat mempengaruhi Demon Naga, Dewa Asmodean merasa sangat berani. Satu-satunya kartu di tangan Luli adalah Featherwind. Tidak ada lagi kesempatan baginya untuk membunuh setan naga sekarang karena dia telah kehilangan kesempatannya kali ini. Hari naga iblis menjadi dewasa akan menjadi akhir dari umat manusia. 3 bulan, dalam 3 bulan paling banyak, iblis naga akan menjadi dewasa. Pada saat itu, iblis naga akan sekuat abadi. Bahkan Emperor of Heaven Reverse tidak bisa menghentikan setan naga kembali pada hari itu. Aku, Dewa Asmodean, akan memerintah di surga terbalik semesta. Petik 2. Mata merah Tuan Asmodean tidak pernah berhenti bersinar. Dia menyeringai jahat. Para Asmodean di belakangnya merasa agak takut. Ini tidak bagus. Luli bersembunyi di Wickbed di pegunungan jauh, jauh di timur kota Beijing. Dia tidak keluar, itu bijaksana. Dia duduk di Wickbed, mengambang diam-diam di sebuah gua jauh di bawah tanah. Luli bukan satu-satunya yang bermasalah. Paman 9 dari keluarga Jun dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Bai Qiuxue dan Jiang Qiling duduk di samping dengan suram. Jika mereka tidak bisa membunuh setan naga, maka tidak ada manusia lain yang bisa melawan setan naga. Bahkan Lu Renhuang dan Patriark Penegakan Hukum tidak dapat menawarkan bantuan kepada mereka. Untuk membuatnya lebih buruk, setan naga masih tumbuh. Setelah kejadian ini,
Dewa Asmodean ingin lebih banyak anak memberi makan naga setan. Dalam beberapa bulan, setan naga akan mencapai kondisi yang mengerikan. Pada saat itu, bahkan puluhan prajurit rilem semi-dewa dari 9 alam semesta dapat membalikkan keadaan. Dikatakan bahwa naga iblis dipanggil dari Region of Doom. Di mana Region of Doom? Luli tidak tahu. Tetapi karena makhluk seperti itu dapat dipelihara di sana, wilayah kiamat pasti berada di suatu tempat seperti dewa. Dengan kata lain, Demon Naga adalah sesuatu yang sebanding dengan yang abadi. Bagaimana mungkin manusia biasa melawan makhluk seperti itu? Setelah Demon Naga menjadi dewasa penuh, tanah besar akan dihadapkan dengan akhir dunia. Aku harus memikirkan cara. Luli memaksa dirinya untuk tenang. Semakin bingung dia, semakin buruk situasi yang akan terjadi. Hanya dengan tenang dia bisa menemukan jalan keluar. Aku tidak bisa membunuh setan naga untuk saat ini. Jadi, aku harus memikirkan cara untuk membunuh Dewa Asmodean. Luli memutuskan sesuatu yang tidak biasa setelah banyak pertimbangan. Hanya Dewa Asmodean yang bisa mengendalikan naga setan yang memiliki tingkat kecerdasan rendah. Tampaknya naga iblis tidak akan memulai serangan kecuali seseorang marah. Oleh karena itu, setelah Dewa Asmodean mati, untuk saat ini, setan naga tidak akan lagi menimbulkan ancaman. Luli bisa berurusan dengan Demon Naga nanti. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membunuh Dewa Asmodean? Dewa Asmodean tahu transferensi spasial. Jika Luli tidak bisa membunuh Dewa Asmodean pada saat tertentu, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan kedua. Aku harus menjadi lebih kuat. Luli menggelengkan kepalanya. Kastil Featherwind miliknya telah menyaksikan tanda-tanda kemajuan tertentu, tetapi kekuatan penghancurnya tidak cukup. Berdasarkan pertemuan terakhir mereka, Luli tahu dia belum bisa membunuh Dewa Asmodean dengan kastil angin bulu. Mengolah. Luli memutuskan untuk berbaring selama sebulan. Dia harus mengintegrasikan komponen kecil terakhir untuk melihat apakah kastil angin bulu dapat mengalami perubahan besar. Jika tidak, maka dia tidak tahu harus berbuat apa. 1 bulan. Kuharap naga setan tidak akan tumbuh begitu cepat. Luli berdoa pada dirinya sendiri. Dengan perhitungannya, setan naga telah membunuh banyak orang di kota Beijing dan memakan banyak anak-anaknya. Dia percaya bahwa orang Asmodean di tanah timur samudera akan melawan dan tidak akan mengirim anak-anak begitu cepat. Paling tidak, mereka mungkin mengulur waktu. Karena itu, naga iblis mungkin tidak akan matang secepat itu. Dia berpikir bahwa 1 bulan akan membuat perbedaan besar. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Dewa Asmodean telah memberikan perintah tegas. Saat ini, di seberang lautan timur, anak-anak sedang dikirim. Setan naga tumbuh dengan cepat.